Alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Umat Islam dimanapun berada, khususnya jamaah dialog Islam, alhamdulillah hari ini sesuai dengan rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita semua, di tempat ini, tepatnya di Jelekong, Desa Arjasari, Yayasan Dialog Islam Garuda, insya Allah akan membangun masjid, sarana pendidikan, dan rumah tahfidz Al-Quran di luas tanah sekitar 2.850 meter. Oleh karena itu, kami mengajak kepada ikhwatul iman semua, umat Islam dimanapun berada, tanpa melihat organisasi siapapun, untuk sama-sama berpartisipasi untuk berinvestasi di lahan ini sebagai bekal kita nanti di akhirat, tabungan kita di akhirat. Insya Allah segala jerih payah usaha perjuangan kita semua akan dicatat sebagai amal soleh, dan itulah yang akan membantu kita di yaumul hisab nanti. Oleh karena itu, sekali lagi saya mengajak, marilah kita beramal jariah untuk pembangunan masjid dan sarana pendidikan dialog Islam, ya, berapapun jumlahnya, rupiahnya, ataupun bahan yang diberikan, insya Allah akan dicatat sebagai amal soleh. Hari ini sudah masuk tahapan kedua untuk pembangunan masjid ini dengan dimulai DPT, ya, dinding penyangga tanah. Marilah ikhwatul iman semua berjuang sama-sama dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya untuk bekal kita nanti di akhirat. Ya, terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah membalas kebaikan ikhwatul iman semua dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardo. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin musliman pencinta dialog Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dalam kajian Tarbiyatun An-Nisa yang disiarkan secara rekaman, disiarkan atau direkam dari studio YDIG Jalan Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung. Dan kajian ini bisa ditonton melalui aplikasi YouTube. Bagi ikhwatu iman semua yang ingin berinteraksi, mungkin jawabannya nanti akan ditunda pada acara atau pada kajian bulan depannya. Dan kebetulan untuk rekaman sekarang ini ada pertanyaan juga dari Ibu Afia yang belum terjawab, dan insya Allah nanti akan kami coba jawab pertanyaannya. Bagi ikhwatu iman semua yang ingin menitipkan wakaf, zakat, infak, dan sodakohnya bisa datang langsung ke Yayasan Dialog Islam Garuda Jalan Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung, atau juga bisa transfer ke rekening YDIG. Ada rekening untuk wakaf khusus, ada juga untuk yang sedekah BRI dan Bank Syariah Indonesia. Dan jangan lupa untuk konfirmasi ke call center agar setiap dana yang masuk sesuai dengan peruntukannya, mana yang untuk wakaf, mana yang untuk sedekah, dan lain-lainnya. Bagi ikhwatul iman semua yang sampai hari ini mempercayakannya, menitipkan zakatnya kepada kami haturkan terima kasih, jazakumullah katsiron. Allahumma sholli alaik. Semoga Allah mengganti dengan yang lebih banyak, lebih baik, dan berkah lagi dari yang telah diberikan. Ya, alhamdulillah siang ini panas tapi mendung, mungkin mau hujan, jadi angkup ya ambu ya, agak haridang. Sudah hadir ada Bunji Ella Kamilawati dan Ambu Hajah Ihat, alhamdulillah dalam sehat dan afiatnya insya Allah.
Pada kajian sekarang ini kita akan membacakan cerita, karena memang ini cerita berdasarkan cerita kisah nyata yang berjudul Kuda Perang Orang Arab. Sebelumnya kita akan baca dulu dalilnya, atau akan dibacakan surat Al-Adiyat oleh Ambu Hajah Iyad. Silakan Ambu. Terima kasih Tais. Sami-sami. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dobha. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah. Fal muriyati qadha. Dan kuda yang memercikan bunga api dengan pukulan kuku kakinya. Fal mughirati subha. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi. Fa asarna bihi naf'a, sehingga menerbangkan debu. Fa wasat nabihi jam'a, lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Innal insana li rabbihi lakanud. Sungguh manusia itu sangat ingkar atau tidak bersyukur kepada Tuhannya. Wa innahu ala dzalika lasahid. Dan sesungguhnya dia atau manusia menyaksikan atau mengakui keingkarannya. Wa innahu lihubbil khairi lasadid. Dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Afala ta'lamu idza ila bu'sirati ma fil kubur. Maka tidakkah dia mengetahui apabila apa yang di dalamnya di dalam kubur dikeluarkan. Wa hussila ma fis sudur. Dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Inna rabbahum bihim yauma idil lakhabir. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha mengetahui terhadap keadaan mereka. Iya, terima kasih Ambu. Iya, itu barusan sudah dibacakan surat Al-Adiyat yang berarti kuda perang. Nah, untuk pembahasannya mari kita dengarkan, kita simak semua, dan kita ambil hikmah dari cerita yang akan dibacakan oleh Bunji. Silahkan Bunji. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa bertemu kembali atas izinnya di siang ini jelang sore ya. Dan sebagaimana tadi diungkapkan bahwa cerita untuk kali ini adalah tentang kuda ya, kuda perang gitu. Di sini kata-katanya farosu ya. Al-farosu itu kuda perang yang kita kenal, yang sering kita kenal sejak kecil. Kalau bahasa Arabnya kuda itu al-hisono, al-hisono kuda ya. Jadi anak pesantren pasti paling tahu kalau ditanya bahasa Arabnya kuda teh apa, pasti jawabnya al-hisono gitu. Tapi ternyata seperti di kita, kuda itu ya kuda banyak pilihan. Kalau ini kuda perang, beda lagi ya dengan kuda nusuk narik keretek, beda seperti itu. Maka di sini farosun. Kemudian diambil kata yang keduanya jadi farosul al-Arabiyyi. Kalau Arabiyyi itu adalah bangsa Arab atau orang Arab. Jadi kuda perang bangsa Arab. Kenapa? Ya, ceritanya kan sedang perang ya. Jadi nanti diceritakan tentang kuda. Nah, cerita secara singkatnya itu adalah kuda yang taat kepada majikannya. Terjalin kasih sayang antara majikan dengan kudanya, seperti itu ya. Kita langsung saja karena ini adalah cerita nyata ini ya. Qomatil harbu, telah berdiri peperangan. Jadi qomat itu berdiri, dimaksud terjadi, telah terjadi peperangan baina qabilataini, di antara dua kabilah, dua rombongan atau dua kelompok begitu. Minal Arabi, dari bangsa Arab. Wa ta'ajjajat nironuha, dan berapi-api dan menyala-nyala apinya. Maksudnya menyala api itu api peperangan. Jadi semangat gitu. Sedang dua-duanya sama-sama tidak mau mengalah, bahwa kita itu harus menang gitu di antara itu. Jadi yang dimaksud menyala apinya
bukan kebakaran di sini, tapi api di dalam hatinya, semangat itu menyala-nyala. Dan kalau perang pastilah semua ingin menang ya, ingin mengalahkan musuhnya, pasti seperti itu. Jadi wa ta'ajjajat, dan menyala-nyala nironuha, api peperangannya. Hatta salatid dima'u, sehingga mengalir darah. Jadi digambarkan mengalir darah di situ, anharun bagaikan sungai. Jadi darah mengalir bagaikan sungai. Jadi pertumpahan darah di mana-mana. Ini digambarkan adalah peperangan yang sangat dahsyat, dan kita bisa melihat ya ketika satu peluru ditembakkan ke satu jasad, itu yang ngocor darahnya itu kan seperti apa ya, bisa menyembur seperti itu, dan ini bisa terjadi berpuluh-puluh orang atau ratus-ratus orang, sehingga digambarkan sampai mengalir kayak apa tadi, kayak sungai gitu ya. Satu gambaran, satu majaz bahwa ini bukan perang kecil tapi perang besar, sehingga terjadilah pertumpahan dan korban berjatuhan seperti itu. Kemudian walamma wadoat auzaroha kana fiman usiro farisun sindidun. Ketika peperangan dihentikan, yang namanya gencatan senjata ya sementara gitu, sehingga terjadi ada seseorang yang ditawan, usiro itu ditawan, jadi farisun. Nah, kalau tadi mah farosun, kalau sekarang farisun. Artinya adalah penunggang kuda kalau farisun itu. Kalau farosun mah kuda perangnya, kalau farisun ada seseorang yang menunggang kuda perang itu. Jadi katakan bahwa itu dunungan sareng ya, dunungan sareng anak buah ya, atau anak buahnya berupa binatang seperti tadi. Karena bagi seorang yang ahli perang, kuda itu sangat berarti, guys ya, sangat berarti. Yang menghantarkan dia ke apa tadi digambarkan oleh Ambu itu adalah dia itu sampai dari pagi-pagi sudah menyerang musuh ya, ada di kumpulan musuh, sampai karena sangat kencangnya keluarlah api dari kuku kakinya itu. Jadi digambarkan yang namanya kuda itu benar-benar dengan fokus dia melakukan kewajibannya, membawa penunggang kudanya ke tengah kumpulan musuh, digambarkan seperti itu. Cuman kalau di ayat tadi Allah akan bandingkan nih ketaatan binatang kepada majikannya dengan manusia kepada Tuhannya, bagusan mana sih gitu ya. Perbandingannya nanti mungkin dibahas di belakang. Nah sesudah itu, seorang penunggang kuda itu ya, itu disebut sindidun. Sindidun itu adalah yang sangat berani. Jadi seorang penunggang kuda yang sangat berani. Nah beraninya itu dia itu tidak mau tunduk kepada musuh apapun yang terjadi. Cek manehna teh, cek bahasanya, mending oge maut di medan perang daripada harus tunduk kepada musuhnya. Itu adalah lebih baik mati berkalang tanah. Nah, itu. gimana coba, lebih baik mati berkalang tanah. Itu ya terus masih ingat bunyi tersari. Itu artinya biarkan mati, tidak apa-apa, asal mati sebagai pejuang daripada mengalah kepada musuh gitu ya. Kalau di perang mah emang harus seperti itu ya. Peperangan Rasul dulu dengan para sahabat seperti itu, sekalipun jumlahnya sedikit kan, tentaranya itu bisa seperti luun, seperempatan kadang-kadang gitu, tapi karena ini membela agama loh gitu, ini harus berjuang, maka pada akhirnya disambut oleh Allah dan rata-rata menang kan, rata-rata menang seperti itu, karena itu harus diawali dengan apa, dengan semangat yang tinggi. Begitu juga kalau kita berperang melawan setan ya, harusnya begitu ya. Kita juga sebenarnya kan melawan setan setiap saat itu berperang ya. Kita kayak mau melakukan kebaikan itu kadang ada harewas bisikan-bisikan yang kurang, nanti aja lah, orang lain sudah pada infak, nantilah ada waktu lah gitu. Aduh malam ini nggak tahajud ya, biarinlah besok lagi. Kita tidak berpikir pada besok masih ada nggak ya waktunya, suka begitu. Jadi ketika kita mau berperang itu melawan hati kita ya, melawan musuh kita, itu gambarannya seperti itu. Semua orang harus seperti itu, karena kalau mengalah lagi ke setan, mengalah lagi ke setan, artinya jadi bala dongnya. Dan ayat Qur'annya itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tattabi'u, itu ya, kembali ke ayat itu, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Tuh, tanpa disadari seorang penunggang kuda nggak mau menyerah kepada musuh, lebih baik mati gitu. Harusnya kita juga seperti itulah, nggak tunduk kepada setan. Harusnya kita itu jadi pemenang mengalahkan setan, harusnya ya. Tapi pasti butuh perjuangan, ilmu dan wawasan untuk mengalahkan setan tersebut gitunya. Tapi sok dilawan setan.
Suka dilawan setan. sering dilawan. Ada berhasil, ada tidaknya kita tidak, karena manusia biasa gitu. Kadang-kadang mengalah dalam arti nggak kalah total sih kita itu. Kadang suka mengampuni diri sendiri. Karena ada dosa kecil ini kadang suka emang masuk neraka harus dosa besar aja. Dosa kecil aja kan bahaya gitu kalau dikaitkan. Sedikit kan jadi bukit. Iya, sedikit jadi seperti itu sih. Nah, kita lanjut ya. Nah, ini aba taslima silahihi itu aba dia itu menolak. Jadi seorang penunggang kuda tadi yang pemberani itu menolak untuk menyerah kepada musuhnya. Enggak bakalan menyerah gitu. Nah, kenapa? Karena li'atiqadihi, karena ada keyakinan. I'tiqad itu keyakinan dalam dirinya. Kenapa keyakinannya anal mauta ahwanu minal khudu'i lil adui, bahwa kematian itu ahwanu bagi dia lebih ringan lah, nggak apa-apa, mati karena kita sedang berperang. Nah, jadi lebih ringan mati itu minal khudu'i lil adui daripada tunduk kepada musuh begitu. Jadi tetap jiwanya jiwa patriot yang luar biasa, mujahid yang luar biasa, biarkan mati asa tong nyerah ke musuh gitu ya. Itu adalah jiwa peperangan yang luar biasa. Nah, kita juga sama sebenarnya, kalau kita melawan setan harusnya begitu. Harusnya begitu, tapi ya kadang-kadang karena iman kita kan naik dan turun itu, naik dan turun. Kalau imannya lagi turun, kadang kalah dengan setan itu. Kayak kita amak kata tetangga kan nggak boleh sebenarnya amak itu. Kedua tetangga pika sebelum amak we kata tetangga itu, terus bahkan celetuk kita ngomong itu udah kalah sama setan, ya kan? Waktu itu. Tapi kalau imannya lagi di sini, mau ngomongin batu, diam. Mau berbuat salah, diam, kan begitu. Kalau lagi bagus imannya, tapi kalau lagi jelek lah seperti itu. Di saat-saat apa coba Ceis yang kayak Ceis mengalah gitu, bukan mengalah sama setan, kadang-kadang kalah, gimana tuh? Kalau lagi ada emosi ya mungkin, dan emosinya bukan karena kenapa? Enggak, nih nyala. Iya. Bukan karena satu atau dua gitu, ada beberapa masalah. Nah, itu yang bikin pengen marah gitu, tapi aduh marahnya pakai apa gitu, jadi akhirnya suka ke benda. Misalnya yang terakhir saya naik ke kamar mandi atas ngambil air jadi gayung, saya banting ke tembok itu si gayungnya dengan airnya itu blak jadi belah. tapi hilang marahnya. Iya, jadi agak apa sih kalau ini mah jadi leh lagi gitu. Saya udah karena mungkin karena emosi saya keluarkan sambil gitu. Udah itu daripada saya harus ngomel-ngomel ke anak atau apa gitu. Kadang tapi anak itu ngerti bahwa kita lagi marah. Kadang dengan seperti itu jadi pendidikan sama tapi mereka. Kalau saya lagi marah gitu lagi sendiri Bunji, nggak lagi ada siapa-siapa gitu. Ada siapa-siapa. Ambu mah kecuali setan. Iya, dengan setan, ditemani setan, betul Ambu. Setan dalam diri setannya, iya. Ayo limpahkan, ayo luapkan, mungkin ayo luapkan. Pengen saya ngebanting yang lain lagi gitu. Kan ada yang mukul-mukul bantal gitu kan, kalau lagi teriak paling kalau saya teriak udah puncak ya, marahnya udah puncak pasti. Udah nggak kuat Ambu, udah nggak kuat pasti benar. Ya, kalau masih kuat makan bisa istighfar. Kayak kemarin saya kesel gitu, tapi saya diam aja sampai anak saya tahu kalau saya masih jengkel, tapi saya kan ke orang tua gitu ya, ke punbiangnya. Saya nahan, saya diam aja. Anak saya tahu bahwa saya sebenarnya sedang menahan gitu ya, itu untuk tidak marah. Dalam hati saya terus aja astagfirullahaladzim terus aja. Pas udah berapa menit, pas duduk ya udah bagus gitu ya. Kan biasanya kadang saya suka bicara gitu, kalau mas saya yang ada sesuatu yang nggak ini, padahal udah tahu gini-gini, tapi nggak tahu ya. Masalahnya hitungannya macam-macam, kata hitungan menit tadi, coba kalau hitungan harian ada yang marah berhari-hari. Sehari itu bisa berapa kali Bunji saya itu. Bahkan sampai kadang ya Allah, sampai saya hitungan hari pintu surga tuh begitu sulit ya, seperti itu. Iya sih, yang namanya manusia seperti itu, emang keterbatasan teh adanya. Jangan dikira usah daftar amak, amak sama gitu. Bahkan mengejutkan usah. Kecuali Ambu, kayaknya Ambu mah sabar banget. Amin. Semoga menjadi doa. Amin. Mudah-mudahan gitu. Iya. Ini melawan diri sendiri, musuhnya ada di sini. Ya, beda betul. Dengan perangnya kalau kita menang tuh Bunji ya,
ada kebahagiaan tersendiri. Iya, betul, Allah betul. memberikan kebahagiaan Iya, kepada kita kalau kita memang menahan. Ya sebenarnya tadi istighfar itu sudah senjata utama Iya, guys, itu sebenarnya. Ketika kita menyebutkan astagfirullah, setan tuh takut banget, itu senjata kita. Jadi kalau manusia istighfar dia tuh takut banget, wah ini bahaya nih gitunya disebutnya. Tapi ya kadang kita muncul lagi nya, sudah itu Ya muncul seperti lagi. ada di rongga sini tuh seperti bunyi seperti ada balon yang sudah terisi udara terlalu banyak. Jadi kan Bereduk sudah terus tidak. saja. Nah, itu tuh saya cuma butuh satu tusuk jarum aja untuk menghilangkan melampiaskannya. Iya. Jadi akhirnya istighfarnya juga udah puluhan kali, udah ratusan kali, supaya tidak meledak gitu itu. Ta'ud. Iya. Ta'ud sama istighfar. Kalau kita kan melawan musuh yang tidak kelihatan. Jadi liciknya setan kan begitu. Iya. Mereka melihat kita mudah, Kita tidak kita bisa. tidak bisa. Jadi seperti itulah. Kalau perang yang ini kan musuhnya Iya. kelihatan. Jadi mau ditombak, mau ditembak, mau Lihat, itu kan iya. ada orangnya gitu, seperti itu bedanya ya. Nah ini karena dia keyakinannya begitu, lebih baik mati daripada menyerah kepada musuh. Nah akhirnya wafaro mumtatian matna farosin lahu, kemudian dia ngeblesat itu di matna farosin itu di atas punggung kuda yang tadi ya. iya. Maka dia ngeblesat gitu dan berupaya untuk menghindar dari musuhnya ke tengah-tengah kumpulan dengan kuda yang sangat hebat begitu. Jadi mumtatian itu paruh itu kencang sekali, kayak tadi gambarannya mungkinnya sampai mencetuskan itu apa bunga api dari telapaknya itu. Nah fanda fa'afi itrihi kaukabun mina pursani, tapi karena memang dia sendirian yang lain menyerah ya, pada akhirnya gimana? Pada akhirnya masuk ke satu rombongan. Kaukabun itu satu rombongan ya, minal pursani dari pasukan berkuda. Jadi ditingkar ambu, ditingkar tenang sih bahasa Indonesia nanti dikeliling. Ya. Jadi dia sendiri, kemudian yang musuhnya kan itu kaukabun. Kaukabun itu satu rombongan, dikepung ya, dikepung benar. Dikepung musuh. Dia masih di kudanya juga. Nah, itu juga sama. Ya, pada akhirnya gimana lah kalau satu orang melawan banyak, ya akhirnya kan dia kalah. Maka akhirnya dibawalah itu, ditawan itu dia ya. Wama adrokuhu illa ba'du an aktsaru fihil kuluma, dan mereka tidak meninggalkan, terus disiksa ambu, yang namanya disiksa terus-terusan sampai meninggalkan al-kuluma itu luka-luka yang banyak sekali di tubuhnya itu. Udah gitu dia tersungkur jatuh ya. Kemudian fasyadu withaqahu wa hamaluhu ila mahalatihim sogiron, dan dibawalah, katakan itu digusur, ditarik oleh musuh-musuhnya itu kemana, ke tempat apa itu namanya, kemah atau apa sih ya, tempat menawan aja, tawanan itu. Sogiron itu yang kecil gitu, yang ya menyiksakan judulnya juga, dibawa ke situ. Kemudian watorohuhu fi khaymatin, kemudian digusur, ditarik ke satu kemah ya, ka'annahu min saqatil matai, dan seperti hilanglah kesenangan itu. Jadi ada tempat yang sangat buruk, yang sangat mencekam gitu. Kita kalau melihat orang ditawan kan tempatnya bukan yang enak ya. Kayak gimana di penjara juga kan ada penjara yang apa itu, yang lebih diisolir itu kan, benar? Ada, iya. Ada kayak yang gimana lebih, itu tuh? Ada yang di bawah tanah, bunyi, ada yang kalau ada namanya di apa namanya, Spanyol. Jadi ada bangunan kuno gitu. Nah, ke bawah tanah itu tuh ada kamar-kamar, dan dia tidak bisa melihat apa-apa, dan hanya ada jendela sebesar gini itu untuk melihat lautan di bawah. Jadi tidak bisa melalikan diri sama sekali. Iya. Jadi yang sangat ini keras ya di itunya di itu. Itu seperti itu kayaknya, dia itu ditarik, kemudian diseretnya, kemudian dimasukkan ke tempat sogiron itu hina. Jadi tempat yang terhina, yang kecil, yang tidak ada kesenangan di situ, karena di sini disebutnya tetu min sakotil mata, ini seolah-olah kesenangan itu hilang karena dia sudah berada di tempat itu. Jadi terpenjara benar-benar. Nah, kemudian dijalani aja karena mau gimana lagi. Dan tadi dia tidak menyerah, itu tuh sudah sangat banyak luka-lukanya gitu. Walamma kana lailu lam yanamil arabiyu, sesudah sampai malam itu kan kalau sakit kerasa banget. Iya, lebih kerasa, betul. Pernah seseorang yang tidak bisa tidur, jadi rasa sakitnya kerasa banget ya. Pernah ada bunyi kayak gitu, lagi sakit dulu, sakit mah yang parah itu nggak bisa tidur ambu. Yang lain lama ya. Pengen tidur gitu supaya tidak merasa sakit gitu, maksudnya tidur nggak bisa. Nggak bisa karena lagi kondisi sakit itu, jadi tidur tidak bisa. Kemudian kita mendengar yang lain ngorok, itu sedihnya luar biasa. Ya Allah, mau tidur gimana ini, lagi parah-parahnya itu mah. Waktu tahun berapa ya bunyi teh, menghitung detik teh, benar-benar detik dan menit trek ke kupingnya. Iya betul. Itu suara jam dinding itu sepertinya malah keras sekali rasanya ya, seperti itu. Ya yang menunggu
menunggu kita itu sebenarnya mereka berusaha untuk apa? Untuk melek gitunya, untuk menunggu kita, tapi akhirnya kan mereka itu lah peti berada nungguin kita lama, akhirnya kita sendiri aja, apalagi di ranjang rumah sakit, mengerikan banget. Nah, ini si bangsa Arab yang penunggang kuda tuh terjadi seperti itu, lam yanamil arabiyu, tidak bisa tidur sama sekali dia itu, min syiddati alamihi. Kenapa? Karena sangat perihnya itu, luka-luka itu menimbulkan luka yang perih sekali. Ini ada kata-kata syiddati ya, min syiddati alamihi, karena lukanya itu sangat keras, akhirnya perihnya itu kerasa banget gitu. Kemudian wakas roti humumihi, dan dia juga bingung bagaimana caranya gitu untuk melepaskan diri dari tawanan tersebut, seperti itu ya. Nah, mungkin apa yang harus dilakukan kita tidak tahu nya. Seperti ada nu gaduh lalakon ada sok menang wae nya dina film aja. Pada akhirnya gimana caranya seperti itu. Kalau ada jalan udah kalau menang pasti udah cek pejet-pejet oge anggar we hirup deui nu gaduh. Tapi ada bunyi film yang atau cerita yang akhirnya lakonnya malah dianya saya bilang nyesel nonton. Nah, gitunya ada, tapi justru ciri khasnya begitu ya. Iya, nggak disangka-sangka rasanya udah lolos tuh ya. Kalau disebutkan kayak Andilo begitu kan. meninggal terus di belakang itu seperinya lama. Iya. Tapi justru dengan seperti itu dia yang sohornya itu. Kalau itu mah, kalau yang lainnya kan pasti duk-duk akhirnya menang kan seperti itu. Mama mati dulu, aduh menyakitkan sekali seperti itu. Nah, kemudian di sini ditambah lagi ya, tambah sebentar. Fasami'a fi jawfid dujjata. Kemudian dia tuh mendengar di sayup-sayup gitu ya. Jadi dipisah kudanya itu. Jadi kudanya ditawannya di sini, kemudian ditawannya di mana gitu. Lagi di kegelapan malam ya kan, semakin malam semakin sunyi gitu, sepi gitu. Kemudian dia tiba-tiba mendengar apa? Karena yang namanya kasih sayangnya udah terjalin banget dengan kudanya itu. Jadi sohila harus ringkikan kudanya. Jadi meringkik si kudanya itu. Kenapa? Jadi saling merasakan, dia kangen kepada kudanya juga kangen kepada itu. Nah, itu terjadi hubungan ya yang beda makhluk tetapi bisa ngait dengan hubungan begitu. Siga teh eusnya ka ucing. Kalau saja boleh berpikir, ya Allah jangan haramkan gogog. Dia itu senang binatang kan. Kalau melihat gogog yang dipitain kayak gini-gini kan lucu banget gitu. Buat tidur pengen sekali saya cium-ciumin. Makanya kan begitu ada salonnya ya. Ada calonnya, ada. Tuh bayarnya juga. Ada suara apa? Bukan. Ya gitu. Ya kayak gitu, kalau boleh saya memohon. Tapi itu dia mencari hatenya teh siga gitu. Cek bunyi teh yang dicium-ciumin yang lucu gitu ya, dipitaan, dibajuinnya kan teh bagus. Itu teh gogog bade geulis sakumaha geulisna, bade ganteng sakumaha gantengna. Itu gogog loh, enggak boleh. Tapi saya masih berani bunyi kalau misalkan saya ke Car Free Day atau jalan gitu, ada yang bawa anjing, terus lucu, iya, terus boleh nggak gendong gitu, boleh kan, ya udah, terus ke anak saya fotoin saya sambil gendong, cuma saya jaga jarak jangan sampai kena hidung sama jilat ya itu, saya sambil jangan jilat ya. Tapi pas kata majikannya teh, kok nurut ya nggak jilat katanya gitu. Jadi dia ngeliatin ke saya aja tapi sambil bisa gendong. Soalnya dia aneh, baru ya ada muslimah sejati gendong aku. Malah yang besar tuh yang golden retriever pernah juga saya. Yang itu gede, beratnya. Yang gede itu gimana? Iya, gede yang banget. kuning. Gede warnanya kuning, makanya namanya golden retriever itu karena kuning keemasan. Tahu nama-namanya. Labrador. Tahu namanya. Punten soalnya kan binatang itu tahu kalau misalkan manusia mencintai, jadi dia merasa ya. Jadi si itunya ciumannya tajam. Ya sampai kalau kita pikir kan ada orang yang menyayangi singa, tidur dengan singa. Iya. Itu teh lagi dinginnya banget. Dia susu lumunan teh ka itunya kadunungan anak. Kemudian tidur diusapan teh tidur. Kok bisa seperti itu ya? Tapi takut kebinatangannya itu muncul malam-malam awal. Itu kan telapak tangannya aja bisa segede gini. Iya. Dicabut juga udah pingsan. Seperti itu. Tapi yang buas-buas mah pasti ada meninggal matinya teh
sama binatang. Iya, ada yang Iya. sama Iya. peliharaannya, iya. Terus sama binatang harimau peliharaan. ya. Iya, ada yang Ya mati. tapi kalau kita melihat secara umum ya, dalil yang kedua yang Ambu harus baca sekarang, coba Ambu yang keduanya. Itu kan kita disuruh menyayangi apa yang ada di bumi termasuk itu. Ya. Tapi mungkin cara menyayanginya gimana sih? Cara menyayangi singa misalnya untuk orang yang senang, gimana cara menyayangi gogok kayak teh euis tadi atau apalah menyayangi apa-apa, karena di situ udah disebar ayatnya. Sayangi apa yang ada di bumi. Iya. Berarti itu tanpa terkecuali karena tidak ada betul. kata ilah. Iya. Ilah gogog enggak ada. Ini bunyi nyebutnya gogog aja. Sok sayangi apa yang di bumi, kecuali gogog nggak ada, Nggak kecuali ada. kalau jengking nggak ada. Iya. Tapi berarti nanti kita harus punya ilmunya gimana sih sayang sama ciptaan Allah gitu. Iya. Tapi gimana caranya? Ambu coba ada ya yang dalil yang keduanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Arhamu Ya, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Iya. Kasihanilah siapa yang ada di bumi ini, niscaya kalian dikasihani oleh yang ada di langit. Berarti Itu kan? cinta ya Iya, Allah seperti ini. itu. Sekalipun ada Hadis man sih. Tirmizi. Ya, sekalipun hadis yang barusan. Iya. Iya, hadis. Kecuali ini kan mungkin ada man, ada ma, teoris yang membedakan itu ya. Kalau ma itu menurut ahli bahasa, ma itu ligoiril akili, untuk makhluk Allah yang tidak berakal. Ma itu. Tapi di situ man, itu man ya. Man itu untuk lil akili, untuk manusia gitu. Jadi ada bedanya di situ menurut ahli bahasa. Tapi kalau secara keseluruhan ada hadis-hadis yang lain menyayangi binatang dapat pahala. Yang seorang pelacur kan? Iya. Gimana Mas coba? memberi minum ke anjing kan? Iya kan? Ini binatangnya anjing loh. Iya. Ya, Tapi binatangnya. ini juga mungkin harus ada catatannya bahwa Catatan harus si tulis. pelacur itu sudah dalam perjalanan taubat kan, iya. Kemudian ketika dia dalam keputusasaan, dia udah berserah diri pada Allah, kehausan kan tidak ada makan, bahkan dia sudah memurahkan sama sekali dirinya ke laki-laki itu ditawarkan Ambu, dia menawarkan dirinya bahwa tidak apa-apa asal dibayar dengan sepiring makanan karena dia udah sangat kelaparan gitu. Tapi laki-laki sudah tidak ada yang mau. Nah, dalam keputusasaan dan rasa lapar yang sangat, dia berjalanlah sampai ke padang pasir menangis dan memohon ampun, menyadari dosa-dosanya. Lalu bertemu ada sumur, lalu dia mengambil minum, dan kemudian ada anjing juga yang, dan sebelum dia meminum dia berikan ke anjing, dia keburu meninggal kelaparan. Dan Allah janjikan katanya masuk surga ya. Jadi di situ juga menunjukkan bahwa Allah benar-benar Maha Pengampun ya, ke situnya kesimpulan anak menyayangi binatangnya ada sama-sama kita gitu. Jadi terus ada kucing yang ada kucing anu kurung kemudian mati, jadi yang nggak dikasih makan. Iya, dia juga akhirnya kan diancam. Jadi akhirnya kalau kita kaitkan pada yang tadi, emang yang pertama mah sayangi makhluk Allah yang berakal, manusia lah katakannya. Tapi di sisi lain ada juga adab-adab kepada binatang, kayak naha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anit tahrisi bainal bahaimi. Rasulullah itu melarang untuk menyakiti binatang, dalam tanda kutip menyakitinya gimana saja ketika mereka terdolimi kan, itu kan ada larangan. Jadi ada perintah untuk menyayangi, ada larangan untuk menyakiti. Berarti man di situ bisa disambung dengan mak yang lain kayak begitu ya, seperti itu. Nah, mungkin tinggal caranya saja bagaimana, karena Islam itu kan penuh dengan cara-cara gitu. Asal selama kita taat kepada aturan Allah dan Rasulnya, terjadilah. Jadi atau mencari kebaikan itu bisa dari mana-mana gitu ya. Terus tadi si pelacur itu ngasih minum dulu anjing sebelum dia minum itu Nah, itu yang itu. Padahal dia dalam keadaan padahal dia dalam keadaan kelaparan dan tapi masih memikirkan anjing yang kehausan itu gitu. Itu mirip-mirip sama yang membunuh 99 orang. Nah, mirip-mirip gitu betul, ya. Kan belum perjalanan belum sampai ke kota yang dia dituju. Betapa tobat itu sangat diharapkan oleh Allah. Sok bertobat. Sebanyak apa dosa itu? Ya kan namanya membunuh dengan berzina itu banget ya kan, dosanya gede banget. Tapi ketika seseorang emang siap untuk bertobat, maka Allah hilangkan dosa-dosa itu ya, dalam artian diampuni gitu. Cuman dengan kematiannya itulah yang menjadi
ini husnul khotimah, belum apa-apa ya. Iya. Belum apa-apa tapi sudah husnul. Tadi cuma memberi minum. Katakanlah ya. Kalau yang membunuh 100 orang kan belum apa-apa banget itu. Lagi berjalan menuju satu tempat. Nah, inilah. Jadi andai saja orang-orang yang berdosa ya membaca hadis itu terus dimaknai, dia pasti akan semangat untuk bertobat ya, gitu. Jangan sampai dia mati dalam kekufurannya, kemusyrikannya atau apa-apanya begitu ya. Kita lanjut ya guys ya, sebentar ya. Nah, di saat-saat semakin malam semakin sunyi gitu, terdengar sohila farosihi, ringkikan kudanya gitu. Di antara tempat-tempat kuda yang lainnya. Fa'atofat alaihi amatifuhu, cuma ada rasa rindu yang rindu banget kepada kudanya di sini, washtaqat ilaihi nafsuhu. Sangat rindu. Ya seperti tadi kan ya, akal binatang merindukannya. Gitu. Ada orang-orang yang kayak begitu, ada tata cara dia sampai berani kan belikan tempatnya kan, sampai menjadikan uang banyak. Nah itu mahal kan sebenarnya ya, makanannya ke dokter. Ya betul ambu ke dokter. Terus paling murah 100 ya. Gitu, dokternya aja itu teh. Iya, belum obat-obatan. Iya. Ya itu kahartos itu damang. Ada BPJS. Kahartos teh damang pakai BPJS. Ini yang ke salon ambu tuh skincare. Iya, ada itu. Sampai cantik seperti itu ya. Grooming. Itu karena apa? Karena kasih sayang. Nah, ini kuda sama penunggangnya itu emang udah terjalin kasih sayang sangat kuat ya. Maka disebutnya wawaddah. Waddah itu dari kita kalau mengartikan mawaddah, rahmah. Itu kan ada sakinah, mawaddah, rahmah. Sanes mahawahdah ambu eta mah kumah wadah mawadah sakinah tenang, mawadah penuh kasih, rahmah penuh sayang gitu. Jadi disambung sampai tua itu jalan aja gitu. Nah, rumah tangga yang baik teh begitu. Ini ada wadahnya juga. Jadi kata-kata wadah itu kalau dilihat di sini bukan hanya kepada manusia, pada binatang pun boleh ya mengasihi seperti itu. Maka pada akhirnya gimana? Tahu benar juga ringkikan kan kuda banyak di situ. Kenapa sih kok bisa begitu? Juga Bunji bisa kita hafal kalau itu kucing kita gitu. Hafal ya? Iya, kan kucing saya keluar misalkan. Lalu terdengar ada yang ada lihat, saya bilang kenapa si kuring tuh kayaknya ternyata memang betul. Jadi padahal kalau menurut orang yang enggak ini mah kucing semua ngeok. Iya. Ambo apa tuh taluk bunyi mah jangan ini tebak kucing yang mana nggak bisa membedakan karena bunyinya kan tidak memasang kasih sayang yang khusus sama mereka itu gitu. Tapi kalau untuk pencintanya kayak gitu. Bahkan kalau kucing liar, misalkan saya lagi di dalam nih, lalu ada kucing liar mau minta makan eok, saya udah bilang, Dek, kayaknya si Embul. Saya yang ngasih nama, kucingnya besar. Gembul. Itu udah dimakan, kasih makanan nasi pakai pindang udah habis, makanan kering udah sepiring juga udah habis, masih aja ngeok gitu pengen makan. Makanya bodohnya itu kucing liar tapi suka lewat ke situ. Ke saya pagi-pagi tuh udah langsung ngikutin gitu, gelisir. Malahan kemarin tiba-tiba saya lagi beres-beres pintu buka, nyelonong langsung aja ke tempat makanan si kuring. Udah habis baru keluar. Saya bilang, kamu masuk nggak bilang-bilang. Aku saja belum makan. Jadi ngeok tiap kucing tuh lain. Kan lucu, kamu tadi ada ceritanya, ada burung apa Teus? Iya, burung tekukur. Itu coba jatuhnya di teras teh euy coba. Padahal kan banyak itu tetangga yang lain. Dia udah kena apa ya? Kena patah ininya, sayapnya sebelah. Patah, terus berarti ditembak ya. Kayaknya kena itu mimis ya, mungkin ditembak. Iya, jatuhnya di teras teh euy coba, kan banyak itu teras-teras yang lain. Jadi dia kayak tahu ini loh yang suka sayang bersama binatang. Coba mau di teras bunyi udah mau keurus. Bunyinya jadi aja saya sekarang punya burung harus ngebersihin. Tapi alhamdulillah karena Ambu kan suka ngasih lencang sangu ya. Nah, si kertas nasinya tuh nggak saya buang sekarang. Jadi untuk alas kandang, alhamdulillah bermanfaat. Ya jadi coba kalau bunyi harus ngurus gitunya kan. Ini aja ngaji 3 titik hari ini. Titik ke-1 tadi ya di GPA, titik kedua dari sini, titik ketiga Irah ngurus gunung nomorin matinya kalau kan ibadah itu beraneka ragam. Jadi Allah itu benarnya ada perintah sayangi binatang, dengan seperti itu ibadah ya. Makanya surah Abu Thalib hayatuna kulluha ibadatun. Kehidupan kita itu semuanya memang ibadah gitu ya. Nah, dengan ringkikan kudanya, jadi yang kita salut ini kan ini di tempat kuda mahalatihim, di tempat mereka tuh kuda banyak banget, tapi dia tahu ini kuda aku meringkik begitu ya. Di antara kuda-kuda yang lainnya yang ada di tempat itu, maka muncullah kasih sayangnya, kemudian kerinduannya juga gitu. Kemudian
terkasihnya itu. Maka gimana coba fajama'a mabaqiya min kuwatihi, dia mengumpulkan kekuatannya, kan dia lagi tadi banyak lukanya ya, kemudian dia disekap sedemikian rupa, kemudian merangkak teis nih yang paling kenanya ke hati kita itu, wajah ala yajhafu min ala rukbataihi, kemudian itu merangkak tengoronang ala rukbataihi dengan dua lututnya, wa mirfaqaihi dengan dua sikutnya gitu, hatta balago ilahi, nah sedikit akhirnya sampai ke tempat itu gitu. Faqala lahu wa ainuhu abrona, ini Anda seperti ini, faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, kepada kuda itu ya, wa ainuhu abro, dan air matanya mengalir gitu, dan air matanya mengalir, terus wakabduhu haro, kemudian hatinya hancur gitu. Ini bilangnya katanya, ya Rofiki, wahai sahabatku. Dua-duanya lagi sakit itu. Dia yang denungannya lagi sakit, banyak lukanya, kudanya juga seperti itu. Kaifatas naubikal ada ubadi, katanya, apa yang diperbuat musuh-musuhmu ketika aku tidak ada di sampingmu gitu. Jadi kan biasanya kalau kudanya disakiti, dia yang melawannya, dia yang menghadang. Tapi ketika dia disekap, kemudian kudanya sendiri, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh itu, katanya ya, ana asirun, karena kamu itu jadi tawanan, walakin limatusyatiruni antadrou, tapi sama-sama aku juga dalam keadaan itunya, dalam keadaan susah payah begitu ya, wala tangudu ila tamallaitahu minasaroi, dan seperti kebingungannya itu mengalahkan semua kebahagiaannya, karena biasanya berdua-dua kemana-mana dengan dia, tapi sekarang tidak bisa lagi karena dua-duanya dalam keadaan ditawan. Layakunu dalika balirji'i ilal ardil lati aliftaha wa taqallabta fi hijriha. Kalau begitu sok mumpung ada aku, kamu pulang aja gitu, cek si dunungan teh. Cek penunggang kuda itu, kamu pulang aja sok ya, kembali ke tanah yang kamu tinggal di sana, dan kamu bertemu dengan keluargamu, katanya, wamroh, dan kemudian kamu juga senang-senang ma'a auladi, dengan anak-anakku, wa kulis syairo min aidihim, dan balik aja ke tempat kamu itu berarti di kandang kudanya dia gitu. Kamu berkumpul dengan keluargaku, dan di sana kamu bisa memakan kacang-kacangan yang disediakan dari tangan-tangan mereka gitu ta. Jadi sampai ke situ ya kasih sayangnya kelihatan, dia ingin menyelamatkan padahal dia sendiri dalam keadaan tertawan seperti itu ya. Nah, kasih sayang itu terjalin antara manusia dan binatang seperti itu ya. Terus ada pertanyaan mau dijawab dulu, coba ya. Tadi ada pertanyaan Ambu yang bulan kemarin ya. Yang sekarang juga boleh diumumkan ya, kalau ada mau pertanyaan nanti boleh ditanyakan kembali. Saya screenshot kemarin. Iya. Nah, ini ada pertanyaan waktu yang bulan kemarin dari Ibu Afia, Bu Afia polisi. Oh iya. Ya, suka pengajian ke sini datang. Iya. Bu Ustazah izin bertanya, kalau orang tua salah mengasih nama, harusnya Afiyah, pakai ya, tertulis di ijazah Afiyah tanpa huruf Y, bagaimana Bu Ustazah? Apakah beda artinya? Hatur nuhun, jazakumullah khairan katsiran. Afiyah. Iya, harusnya tuh Afiyah, ada Y-nya. Afiyah ini hanya kan Afiyah biasa yang ada Y. Apakah merubah arti katanya? Iya. Itu tergantung kepada niat ya sebenarnya, karena tidak semua memahami bahasa, ya tahu cara nulisnya bagaimana. Mungkin kalau katakan itu kurang hati-hati dari awalnya nggak apa-apa, mungkin gitu ya. Karena juga emang seperti itu, kayak ada Hani dan Hani beda ya. Ada Fani dan Fani beda gitu. Ini kayak Fani dan Pani beda. Kalau Fani artinya rusak, tan N-nya satu. Kalau Fani itu artinya indah. Beda N-nya saja seperti itu ya. Tapi ini kan tidak sengaja sih sebenarnya. Jadi maksudnya mah ke sana gitu. Cuman waktu menulis tuh mungkin kurang hati-hati, atau yang memberinya juga kurang bagus gitu. Insya Allah tidak akan dosa, karena ketika kita menyebut yang kita maksud namanya itu adalah itu gitu. Kadang-kadang ditulis dengan bahasa Sunda jadi begitu, bahasa Latin jadi begitu, padahal aslinya begitu. Insya Allah selama niatnya masih, karenanya manusia itu dinilai dengan niatnya kan, gitu. Dari niatnya. Kalau niatnya baik akan baiklah, kalau niatnya buruk akan buruk lah insya Allah. Cuman mungkin jadi pelajaran ke depannya ya. Kalau nanti mau ngasih nama lagi berarti harus lebih hati-hati cara nulisnya. Bahkan kita waktu apa
naon ngawitan mau dilahirkan teh diaktekeun gitu Iya, kan. Nah, itu buat diaktekeunnya. akte, iya. Karena kalau dirubah kan sulit banget nih itu, susah. Ke Disduk Capil lagi diurus lagi. Akan ribuh gitu. Jadi harus hati-hati aja gitu. Paling tanya-tanya lagi kepada orang yang lebih tahu. Karena sekarang kan ada buku doa, buku nama ini. Buku nama, iya. Buku nama kadang ada yang tepat, ada yang tidak itu teh nulisnya teh gitu. Jadi boleh tanya-tanya, tapi kalau akhirnya sudah seperti itu kembali kepada niat, insya Allah nggak apa-apa. Ya, itu untuk Bu Afiah yang bertanya pada bulan kemarin dan sekarang sudah terjawab. Semoga di Sabtu ini Bu Afiah menonton kajian ini. Iya, ya. mudah-mudahan. Jadi sudah terjawab. Iya. Kayak Afiah juga kan kalau bahasa Arab nama ain atau iya, ain. Afiatan Iya, ya. Kalau ini kan Afiah, pakai iya. saja tanpa itu juga udah salah kalau Iya. menurut aslinya. Tapi kan mana mungkin kita ngambil Bu Afiah kan jadi ain kan udah biasa, itu artinya sudah sudah dialek kitanya Iya, gitu, seperti itu. Insya Allah lah nggak apa-apa. Gitu. Lidah Sunda. Ini tentang nama itu emang seperti sederhana, seperti gitu, nggak perlu di gitu ya, Iya. seperti itu, tapi doa kan itu. Betul, Nama itu doa harapan orang tua. Untuk kedepannya aja mungkin lebih hati-hati seperti itu ya. Ya Teis, gimana? Lanjut? Ya, lanjut aja ya. sudah Lanjut, cuma satu iya. pertanyaan. Nah, itu. Jadi sudah Atau gitu. mau di absen juga yang kemarin boleh. hadir Ya, ya. satu, ya, boleh. Tapi ini yang saya screenshot tidak semua karena saya screenshotnya ke yang ada pertanyaan. Ya, ini yang menontonnya tuh ada 25 orang banyak pada saat dia. Nah gitu aja Teis, Iya. biar mereka merasa tidak dicekin, Iya, tidak dicekin. Jadi hanya mendengarkan saja ya. Iya. iya. Nah, ini besok Sabtu, ngedenger ya. iya, gitu dengar lagi, iya. Gitu lagi ya. Ini yang terrekam di masuk ke screenshot saya, ada Bu Afia, ada Ibu Nani Sudarni Kebon Lega, lalu ada Ibu Rita Safrini, ada Ibu Hanifah Sulaiman Sukapakir, ada Ibu Hani Ahyani, lalu ada Bapak Muhammad Akbar Rashid dan Ibu Lia. Belia menyimak katanya, dan ada Ibu Wiwin Bulia baru ya Winangsi. kayaknya ya? Bulia baru. Ya, menuju di Cikarang. Nah, bulan kemarin sedang di Cikarang Ibu Wiwin Winangsi. Iya. Yang lainnya maaf kalau tidak terabsen karena tidak ter-screenshot, tapi yang menonton ada 25 orang. Nanti diusahain ya, Iya. diusahain untuk mudah-mudahan Mudah-mudahan ke depan nanti, lebih iya. banyak yang di Iya. absennya begitu ya. Ya, baru ketemu idenya ya. Aduh, gimana yang nonton gak ke absen waktu itu ya. Iya. Sekarang bisa begitu aja. Nanti mudah-mudahan kita seperti itu ya. Ini mungkin bisa disingkat karena sebenarnya panjang Teis tuh. Kalau dibaca secara lugohnya seperti ini banyak ya. Nah, jadi akhirnya begini, karena disuruh pulang gak pulang-pulang, tuh si kuda teh, dia itu tetap dia berpikirnya kalau saja dia bisa bicara, dia sambil tungku gitu nya, sambil merunduk, dia itu mengatakan bagaimana mungkin aku pergi sedangkan kamu ada di sini. Sedih tapi sebenarnya. Dia itu bolak-balik aja, ini sampai disebut wadaro datal yamini wadata simali. Dia itu bingung, sementara disuruh pulang sama dununganana, dia sendiri nggak mau pulang, bolak-balik keliling sana keliling sini, muter-muter gitu. Jadi datal yamini itu ke sebelah kanan, data simali ke sebelah kiri. Jadi dia gelisah, gimana apa yang harus saya lakukan begitu. Masa sih ini dunungan yang dicintai kok ditinggal di sini begitu ya. Maka pada akhirnya coba di luar dugaan, yang namanya binatang itu dia pun mengerahkan kekuatannya. Karena seperti tadi majikannya sama kan, merangkak itu dengan kedua lututnya, dengan kedua sikutnya. Dia sampai ke sana tuh, perjuangan yang luar biasa itu teh, dengan cemas-cemas, jangan-jangan lagi merangkak tuh ada musuh terus ditembak lah atau di mana gitu. Nah, pada akhirnya ini berpikir dia harus bagaimana, maka dia itu mengerahkan kekuatannya juga. Maka tiba-tiba dia ngagajeleng Teis, ini wasaba itu ngagajeleng ambu bahasa Arab nanti ngagajeleng, lompat wasaba itu. Ada faro, kalau faro itu lari sama nggak lari sama lompat? Beda ya. Iya. Coba binatang yang suka lompat apa? Kanguru benar, jauh banget ya lompatnya. Lalu rusa, cita itu lompat. Kalau yang terkenal lari ya kuda ya. Kuda lari. Nah itu. Jadi ada wasaba, ada faro gitu. Kalau berjalan biasa itu masya yamshi ya. Kalau untuk manusia itu.
berjalan, ada lompat, ada apa tadi, lari. Beda-beda. Nah ini lompat disebutnya sinfa wasaba, lalu dia itu melompatnya itu ka'annahu dobyun, seperti kijang. Tadi sebutnya iya kijang, kan, melompat. kijang. Jadi kan kalau kuda biasanya lari, ini Lari, melompat-lompat di situ, nggak tahu dia mengumpulkan tenaga atau kayak gimana, karena disebut ka'annahu dobyun yata'arrafu jihatal ardi, seperti dia itu seekor kijang yang tahu arah pulang. Jihatal ardi itu kemana sih pulangnya, ini harus dibawa. Alati nasyafihi, yang dia itu sendiri sudah hidup berlama-lama di sana, di tempat nate gitu ya. Maka padanya suma wakofa bagdatan. Nah dia mikir kayak mikirnya, wakofa itu berhenti ya, bagdatan itu secara sebentar, bagdatan itu mun orang mah ngahulang heula sakedap gitu. Gimana nih caranya gitu, wakofa bagdatan, tapi hazinan naon ambu, sedih. Dia itu hazinan, sedih, bin nadiron ila sohibihi musakon, dan melihat kepada sahabatnya yang terikat, masih diikat ya itu, yang terikat, walisanu halihi, dan dia seolah-olah berkata, kalau saja perkataannya kedengar yakulu, dia akan berkata seperti ini, kaifa arji'u wahdi, kenapa aku harus pulang sendiri, wa atrukuka, dan meninggalkanmu mahdulan, terhina di sini, baina ada ika, di antara musuh-musuhmu, katanya seperti itu. Iya, pada akhirnya ya kebetulan kan diikatnya teh pakai kulit, pakai apa ya, ikatan kulit yang ini di tengah-tengah tubuhnya si orang Arabnya teh. Pada akhirnya dia menggigit sekuat banget. Kemudian dibawa, lompatlah, lari kencang terus sampai kepada tempatnya itu. Dan sudah sampai wa alqahu amama zaujatihi wa auladi, dilemparlah di hadapan anak-anaknya dan istrinya. Ini misalnya ini keluargamu sudah pulang kembali. Semuanya gembira. Tapi ini yang sedihnya, wasaqata huwa la sauka bihi wala bauka. Kemudian si kuda itu terjatuh, tersungkur, itu tidak bergerak lagi. Pas di parios teh maut, aduh innalillahi. Dia sudah mengerahkan seluruh tenaga ya untuk berlari dari tempat perang sampai ke kampung halaman. Iya, itu kan perjuangan yang sangat. Betul, dia juga terluka, kudanya juga banyak lukanya, itunya pasti. Juga sama seperti itu. Dan dilemparkanlah seperti begini, biarkan aku mati, kamu harus ketemu dengan keluargamu. Tapi yang paling sedih pisan ini siapa, Pak Hajinal Arabiyu, nangis terus si si bangsa Arabnya itu ya, si orang Arabnya itu, wabakathu, dan menangis sejadi-jadinya. Nah ini sehingga pada akhirnya disambut oleh orang-orang yang ada pada itu, yang disebut ada Irak, di sini ada Yaman ya, dan ada Hijaz begitu, sehingga warasathul khutobau. Nah cerita ini sampai dikisahkan oleh ahli-ahli khutbah. Jadi masuk ke cerita-cerita karena ini nyata tewisnya. Kemudian ahli-ahli ceramah menyampaikan ini ya dengan seperti itu. Kemudian wagonat itu dinyanyikan oleh siapa? Oleh orang-orang yang disyairkan seperti itu. Kemudian dipuisikan oleh orang-orang ahli puisi, hatta bakiyat hikayatu, sehingga tersisalah ceritanya itu bainal qabaili, di antara orang-orang kumpulan itu, dahron tawilan, untuk masa yang lama, seperti itu. Jadi kita juga kan mendengarnya sampai sekarang kena seperti itu. Jadi sampai diabadikan melalui puisi, melalui nyanyian, kemudian diceritakan oleh para ahli khutbah, karena ini menjadikan contoh bagi kita ya. Kalau kembali kepada tadi yang dibaca oleh Ambu, manusia kepada Allah ya taatnya seperti apa, kemudian kuda kepada dunungan taatnya seperti apa. Itu ada perbedaan. Yang perbedaannya ari kuda tegaduh ini apa akal. Kok bisa seperti itu? Ari manusia tadi kan diceritakan di akhirnya manusia itu yang sering kupur kepada Allah itu, sampai nikmat yang banyak itu mereka melupakannya karena kecintaannya yang terlalu terhadap dunia, seperti itu ya. Nah yang terakhir mah Ambu ada yang terakhir coba dibaca hadis tadi, apa hadis yang di bawahnya ya, sebelum hadis yang belakang teh hadis ya, ayat hadis ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, udibati imro'atun pi hirotin sajanat hatta matasa pada holat pinanaro lahia id amatha wala takotha id hiya jabasatha walahia taro katha takulu min khosasil ardi. Seorang perempuan
masuk neraka karena seekor kucing yang ia kurung hingga mati. Maka dari itu ia masuk neraka karena kucing tersebut disebabkan ia tidak memberinya makan dan tidak pula memberinya minum di saat ia mengurungnya, dan tidak pula ia membiarkannya makan serangga di bumi. Tadi nyambung ya, nyambung. Jadi adab-adab ke ini ya. Satu sisi karena binatang, seorang masuk surga kayak tadi, seorang penjina, seorang pembunuh itu medanya atau tobat yang lainnya. Ini yang disangkut paut dengan binatang. Dia jadi selamat gara-gara nolong binatang. Terus yang tadi kebalikannya, masuk neraka gara-gara binatang. Karena binatang. Jadi jangan apa ya, harus ada ilmunya loh. Betul. Seperti itu. Ya kalaupun misalkan tidak menyukai binatang, karena ada orang yang benci kucing, benci anjing, tidak usahlah kalau ada kucing lewat lalu tiba-tiba ditendang gitu ya, atau dilempar, karena kalau kita nggak akan ganggu juga gitu. Iya, karena saya sering gitu ngelihat dia tidak suka ke kucing itu sampai pakai air panas disiramnya, iya, sampai kulit si bulunya melepuh gitu semua. Banyak loh Bunji yang seperti itu ya. Lalu kayak kemarin ada kucing abu-abu seperti gitu sama datang, jadi si bulunya itu udah semua karena ada yang sedang ngecor. Jadi si semen corannya itu di tubuhnya penuh Bunji. Kan kasihan dia, itu jadi kan susahnya dia. Dia nggak bisa ngejilat. Jadi saya pegangin, saya jerang air, saya mandiin aja. Itu gimana? Tapi udah kering di itunya? Enggak, saya lagi kering, saya sisir dulu pakai sisir kawat, kan sisir saya gitu ya, saya pakein, jadi kan brodol gitu semua si semennya, walaupun ada bulu yang ketarik dia juga ngeok-ngeok sampai jembet sekali itu. Terus saya gini-giniin lagi, saya udah sisir semua, baru saya mandikan sampai bersih ya. Padahal kalau memang tidak suka jangan gitu. Jangan menyakitkan. Tadi Bunyi udah kasih hadisnya itu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahrisi bainal bahaimi. Rasul itu melarang gitu manusia menganiaya binatang. Bahkan kalaupun kita mau membunuh ya ada kan binatang yang harus kita bunuh mau tidak mau karena merusak. Kayak berit. Bingung kan kita. Kumahakeun kita udah disentek ditinggalin. Gimana ini sih? Pas ada yang cerita udah dikasih air, dikerebekeun karena air pun sama kadang-kadang dikerebekeun karena air ketinggali kadang ngerasa kita juga kalau lagi seperti gitu gimana ya gitu. Takut tapi ada nih gimana, tapi bahaya, takut itu kan berit bahaya. Sekali beranaknya Bunji puluhan itu udah ngerusak lagian perkembangannya itu luar biasa cepat sekali. Betul. Sampai nguping ciri-ciri aduh itu harus bingung gimana itu, bingung ya kayak gitu tuh. Kecoa itu cepat. Kecoa yang kecil. Tapi tikus itu katanya paling lama umurnya 6 bulan katanya, benar? Oh enggak juga, lebih. Ada yang lebih dari 6 bulan. Iya. Terus ada yang menyebutkan udah dikerebekeun karena air gitu. Ada yang menyiram dengan air panas kan tidak boleh gitu. Kalau nggak ada yang sampai dibakar Bunji. Tapi kalau menyiram pakai air dingin nggak apa-apa. Soalnya kucing paling takut kan sama air ya. Betul. Jadi itu tuh takut sama air. Kebanyakan. Tapi sebenarnya udah ada juga yang kucing senang berenang sendiri. Saya juga suka nyiram kucing. Jadi kadang suka kucing, ada yang kucing liar udah dikasih makan apa tiba-tiba ke tanaman saya atau nemplok tidur kan kesel gitu ya. Jadi saya suka siram aja pakai air gitu, air dingin yang ada di situ untuk nyiram. Dia lari sampai, tapi kalau udah disiram tuh dia tuh berhenti Bunci, udah jauh terus ngelirik ke saya. Itu kalau udah ngelirik kayak apa aku nggak perlu mandi loh. Itu kalau udah ngelirik naon banget kayak gitu. Jadi saya suka tengkar. Saya jangan kebunyi melototnya terus. Jadi kita mengkaji hadis Rasul ya, indah ya sampai segitu, benar gitu. Allah itu menciptakan variatif makhluknya, tapi kita juga harus punya ilmu dan wawasan untuk itu. Sementara kita harus membunuh ular, kita harus membunuh kalajengking, sampai lagi sholat juga kan ada di hadisnya. Kita lagi sholat terus ada binatang hitam dua. Hitam dua tuh ternyata satu kalajengking, dua ular. Dan kita itu berhenti dulu dari sholatnya sampai diperbolehkan oleh Rasul. Sok aja bunuh aja karena itu bahaya bagi kita itu ya. Nah bahayanya seperti itu. Terus tikus juga kan bahaya itu. Penyakit pes. Apa-apanya kan seperti itu. Jadi ya
yang sekiranya bahaya bagi kita itu dibunuh saja, tapi cara membunuhnya jangan menganiaya. Nah itu yang susah itu. Kayak gitu kadang-kadangnya begitu. Tapi Bunji, ada hadis saya pernah baca, apakah betul atau tidak. Jadi kalau ada ular, kalau kita usir dianya ngeloyor pergi, itu berarti ular dan dibiarkan aja. Tapi ada ular kalau udah kita usir sudah tapi tidak mau pergi, itu setan kan. Jadi bunuh aja. Apakah betul itu sahih? Itu pendapat ulama sih. Ada bukan hadis gitu. Bukan kayaknya menterjemah atau memaknai hadis itu barangkali ya. Iya, tapi kan pendapat bisa berbeda-beda gitu. Tapi yang jelas itu kalau dibunuh langsung juga nggak apa-apa sebenarnya, karena pada dasarnya emang bahaya. Atau gini, kalau kan katanya nggak boleh juga Ambu ya kita ngebunuh kecoa ya. Nah saya mau bertanya ke Bunji nih, saya kan takut sama kecoa. Jadi kalau diusir aja kan nanti balik lagi. Ya. Terus siapa yang nggak bolehin bunuh kecoa sih? Ya, ada yang bilang, ada ustadz enggak, katanya kan kita tuh tidak boleh menganiaya, tidak boleh zolim. Jadi walaupun ada alasan ya sebisa mungkin jangan ngebunuh karena dia juga punya hak hidup gitu. Kita tidak boleh mengambil hak Allah, mengambil nyawanya dia. Nah itu, saya nggak tahu udah berapa ratus ini saya kecoa dibunuh. Itu enggak, kalau menurut Bunyi itu salah, pendapat seperti itu salah. Kenapa? Ya karena ada binatang yang nyaman aja hidup dengan kita, ada binatang yang membahayakan. Kecoa itu termasuk binatang yang membahayakan yang loh. tidak nyaman. Tidak nyaman. Terus ini Ambu katanya kita belum mengenal pasti ya itu kecoa sebahaya gimana. Tapi kan katanya kalau dipejetkan itu dari itunya bakterinya itu jadi serba salah. Ibunya mah suka dipejetkan tapi udah gitu dicebor pakai sabun dibersihkan gitu pakai sabun di kamar mandi misalnya. Insektisida kan itu tiba-tiba jeburu suka begitunya teh. Ngeburu donat tesin terus ada yang terbang. Nah itu terbangnya tuh seperti yang tanpa arah kan, kemana aja. Iya itu boleh dibunuh boleh. Kalau menganiayanya itu terkesannya itu adalah kita membunuh tapi menganiayanya sedikit-sedikit kayak mungkin makan suka cak-cak ya seperti gitu. Saya nih misalkan kesel sama kecoa saya tungkup misalkan pakai mangkok terus saya pakai pinset misalkan saya sebutin kakinya satu-satu gitu mungkin itu aniaya ya gitu kayak kita cecak kata Rasul bunuh gitu kan, karena memang cicak juga kan itu bahaya. Dari kotorannya itu banyak kuman sekali. Bahasa Inggrisnya belegungnya cak-cak. Menyelangi kita belum lagi kita karena kita berisan Ambu, apalagi karena kurang. Sih benar-benarnya kata Rasul harus dibunuh tapi dia udah kemana aja. Kalau misalnya kita katewaknya gitu terus dipotongin satu-satu gitu. Nah itu membahayakannya yang itu ya nggak boleh. Benar cak-cak itu begitu ya, benar. Sehingga kan dibahas cak-cak itu suka di mana aja kotorannya. Iya, itu bahaya kotorannya dan saat diperiksa memang bakteri, banyak mengandung bakteri penyakit. Di atas lagi adanya. Gitu. Jadi ini mungkin menghasilkan nasihat kepada kita ya, menyayangi binatang itu, padahal binatang menyayangi kita juga. Dia udah berusaha seperti itu. Kalau disimpulkan binatang bisa kok berbuat begitu, masa manusia nggak bisa begitu ya kalau disimpulkan. Dan yang lain-lainnya tadi ada binatang yang harus kita sayangi, ada binatang yang berhak kita bunuh kalau itu dikaitkan dengan bahaya atau tidak. Betul. Kayak itu Allahu yarham ya, Emak tidak pernah membunuh nyamuk. Padahal di ini Mama sedang gigit, tapi nggak gatal. Kita mah nggak bisa ya. Nggak bisa. Gemes. Cucunguk pokoknya binatang nggak pernah bunuh aja. Masya Allah. Terus kalilis nuruna. Nggak pernah. Ayat tikus kakak suruh keluar. Misalkan ada disentek dibawa keluar itu Allah yang maha tahu ya dalam hal itu karena dia melakukan itu karena tidak teganya aja. Kata ada emang orang seperti itu siram hiji tuh berani dia membunuhnya, ada yang begitu itu luar biasa misalkan makanan kena semut di ini aja dimakan aja tapi si semutnya di ini tapi Ambu jangan bagar-bagar ting kali ya kalau lagi ada banyak nyamuk terus diborigir mana sodako jangan. Jadi karena rezeki buat nyamuk itu darah kita. Jangan mangga balai sodako.
Emang Kalau itu juga kan. tahu lah binatang juga misalkan Iya. ini orang jahat atau orang jahat ke kaum kita. Iya. Kayak ambu di mana-mana kan pasti di nyamuk ini, karena ambunya memang ini. Tapi memang iya suka gitu kan. Saya takut sekali sama kecoa. Teman enggak malah arahnya tuh ke Iya, saya tahu. gitu, kayak tahu kok yang takut itu. Ulat bunyi Nah, takut banget. Tadi mana bunyi numpang lihat aja kelihatan gitu ya sama kita. Tapi Sama kan orang mah bukan ngematiin dasian ku hireun Iya. mangpret bunyi. Kayak begitu iya. cerita. Ya itu barangkali akhir ceritanya yang kita banyak sekali ya mendapat pelajaran dari cerita itu. Iya. Waktunya juga sudah habis. Alhamdulillah. habis. Iya. Ini mau Ada kajian Ada lagi kajian ya. lagi. Ada kata penutupnya Bunji? Ya seperti tadi ajalah yang disampaikan hadis dari Ambu itu pikanya naon aya di bumi nanti yang di atas Allah akan menyayangi kita begitu. Tapi yang menyebut menyayanginya itu dengan berbagai cara seperti itu. Menyayangi binatang ini begini, menyayangi binatang ini begini. Tapi ketika sekalinya binatang itu merusak, membahayakan, kita boleh kok membunuhnya asal cara membunuhnya tidak dengan menganiaya begitu. Sekali mati gitu ya. Seperti itu barangkali. Ya kan jangankan membunuh binatang gitu, menyembelih hewan yang Tidak harus boleh sekali. sampai yang tumpul itu kan gersel-gersel kan. harus setajam Terus mungkin. jangan Harus. dibakar, Nah, ya. iya tidak boleh kalau dibakar. Ya, menggunakan api. Iya. Dari Ambu ada tambahan? Ya alhamdulillah ya Bunji, kita diberitahu dikasih tahu sama Allah, sama Rasulnya tata cara kehidupan. Jadi tinggal Kita kitanya aja ya, Iya. mempraktekannya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjalankan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, menjauhi apa yang dilarang. Amin. Amin. Kita saling mendoakan ya, Bunji. Amin. Kita saling doa ya. Belajar kita sama-sama di sini. Iya, alhamdulillah ceritanya sudah selesai. Sebenarnya kalau kita kalau baca sendiri dengan benar-benar itu benar-benar mengharukan gitu, dan saya tuh suka deet si mata biasanya kalau baca yang gitu, suka sedih. Meleleh. Iya. Inti dari cerita ini jadi kita memang harus menyayangi binatang karena itu juga makhluk Allah, dan jika kita memang tidak suka, janganlah sampai kita dengan menyengaja menganiayanya seperti ke kucing atau ke anjing. Bahkan tidak boleh kita ada kebencian tersendiri ya, karena ada orang yang benci ke anjing tuh benar-benar benci sekali gitu. Tidak boleh karena itu juga makhluk Allah, dan kita patut menyayangi mereka. Jika memang mereka membutuhkan pertolongan kita, tidak ada salahnya kok kita menolong, karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan membawa kita ke surga. Itu aja ya. Terima kasih untuk Ikhwatul Iman semua. Nanti yang menonton acara ini akan saya screenshot dan di absennya nanti bulan depan. Boleh Baru pertanyaannya? Nah, Boleh. untuk yang bertanya juga nanti akan dijawabnya pada pertemuan bulan depan. Terima kasih ke Apipik, Afahmi sama Aferi, semua yang sudah lembur nih hari Jumat siang, karena harusnya mereka istirahat tapi tidak apa-apa demi syiar Islam, demi ibadah, berkorban dan berjuang. Semoga hari ini yang kita lakukan bernilai ibadah ya Bunci ya. Amin. Karena kita bukan berharap pahala tapi berharap ridho Allah. Dan semoga kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan segala perintahnya samina wa atona, agar Allah ridho pada kita dan mudah-mudahan memasukkan kita ke dalam jannahnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.